Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Jenderal tidak banyak bicara, namun gila kerja. Jika jarum jam ditarik ke masa tahun 1965 pada 1-3 Oktober 1965, Carlina terus menanti suaminya di rumah Jalan Kimangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Umar tidak pulang-pulang ke rumah, ia tidur di kursi kerjanya, baik di markas Kodam Jaya maupun Komando Garnizon ibu kota negara. Umar baru pulang setelah jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, berbatasan dengan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketujuh pahlawan revolusi itu dibunuh secara keji oleh pasukan pengawal Presiden Soekarno dari Resimen Cakrabirawa. Pembunuhan itu didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengumumkannya di Harian Rakyat, koran PKI selama 1 pekan pemberitaannya, termasuk melalui karikatur dan tajuk rencananya. Partai Komunis itu mendukung penuh pembunuhan para jenderal oleh Batalion Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infantri Untung Samsuri. PKI menuding para korban sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Umar baru pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan mengajak Carlina menghadiri prosesi pemakaman 7 pahlawan revolusi. Dimulai dari markas besar Angkatan Darat, Mabes AD, Jakarta Pusat, hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah itu, Umar pun selalu bekerja sejak pagi hingga malam hari sampai Desember 1965. Ia bertugas menjaga stabilitas keamanan ibu kota agar tetap kondusif pasca peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. 4 serangkai menjadi ujung tombak pemberangusan PKI di Jakarta serta penanganan demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI. Mereka adalah Panglima Angkatan Darat, Panglima Kopkamtib, Letjen TNI Soeharto, Panglima Kostrad, Pangkostrad, Maijen TNI Umar Wirahadikusuma, Panglima Kodam 5 Jaya, Maijen TNI Amir Mahmud, serta Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, Kolonel Infantri Saroedi Wibowo. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Umar dan Soekarno. Umar dikenal sebagai jenderal yang tidak banyak bicara, namun gila kerja. Ia memang pendiam dan lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Tidak banyak jenderal yang bisa diterima dengan baik oleh para atasannya yang saling bertentangan. Umar dianggap sebagai anak oleh Jenderal Gatot Subroto. Ia dianggap sebagai adik yang patuh oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata KSAB Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, termasuk oleh Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Umar membantu Letjen Yani mengadang pendirian Angkatan Kelima oleh PKI. Umar juga dekat dengan Panglima Kostrad Maijen TNI Soeharto. Soeharto memanggilnya dengan sebutan Dik Umar yang mengejutkan. Di luar kalangan militer, Presiden Soekarno juga sayang kepada Umar. Tugasnya sebagai Pangdam Jaya pada masa 1959-1965 ternyata juga diberi tugas tambahan yang tidak kalah berat dan unik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumandangkan dekret Presiden. Sejak saat itu pula, Soekarno sebagai kepala pemerintahan kembali memiliki kekuasaan hampir tak terbatas, bahkan diwarnai pemusatan kekuasaan politik di tangan Presiden. Disitulah awal mulanya demokrasi terpimpin ditandai dengan munculnya PKI sebagai partai politik paling dominan. Bersamaan dengan itu, tampil pula Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik yang secara langsung berfungsi sebagai pengimbang kekuatan PKI. Sehingga di era demokrasi terpimpin inilah hanya bermunculan 3 kekuatan politik utama, yakni Presiden Soekarno, PKI, dan AD. Dalam puncak kekuasaannya, Soekarno menyandang predikat sebagai Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemimpin besar revolusi. Maka, semua pihak berlomba menjadi kader pemimpin besar revolusi Bung Karno. Disinilah terjadi benih persaingan antara PKI dan TNI AD untuk tampil sebagai pengawal terbaik revolusi.
Kekuasaan Soekarno yang sangat besar itu memunculkan perlawanan dari musuh-musuh politiknya. Mereka berusaha menyusup ke Jakarta, melakukan kegiatan subversif, apalagi TNI gencar melakukan operasi-operasi militer di sejumlah daerah. Upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno juga beberapa kali terjadi di Jakarta. Misalnya, adanya penembakan dari pesawat tempur MiG-17 yang dilakukan Letnan Udara Daniel Alexander. Pada Mei 1962, juga ada upaya pembunuhan terhadap Soekarno di Istana Merdeka. Upaya ini dilakukan DITII, dikenal sebagai peristiwa Idul Adha. Tugas Brigjen Umar adalah mencari jaringan pelaku pembunuhan. Ia juga diberi tugas pengamanan berbagai proyek berskala besar seperti Kompleks Olahraga Senayan, Tugu Monumen Nasional, Monas, Jakarta Bypass, serta Hotel Indonesia. Pengawasan proyek-proyek mercusuar membutuhkan keberanian dan konsentrasi yang tinggi. Misalnya, saat pembangunan Hotel Indonesia, pintu-pintu yang sudah dipasang kemudian dirusak dengan kapak. Hasil penyelidikan, ternyata pelakunya kelompok DITII. Ia juga melakukan penyelidikan tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta Utara. Polisi menyerah karena diduga di belakang pelaku adalah para tentara dari 3 angkatan. Umar pun perintahkan agar penyelidikan dilakukan secepatnya dalam 1 bulan, sekaligus eksekusi tentara yang menjadi backing. Hasilnya, 12 tentara dari 3 angkatan itu berafiliasi kepada PKI sesuai dengan identitasnya. Kodam Jaya mengeksekusi para pelaku. Di luar itu, Umar juga punya tugas mengasihkan, yakni mengawal Bung Karno pacaran. Umar kerap diminta untuk menemani Wakuncar waktu kunjung pacar di Jatinegara pada malam hari. Pacar Bung Besar pada 1963 itu Yuri Kesanger. Umar mesti menunggu di dalam jeep sekitar 1-2 jam. Sebagai pangdam, Umar tinggal di rumah dinas di Jalan Ki Mangunkusumo yang sekarang menjadi Jalan Yogyakarta nomor 36. Warga di sekitar rumah dinas itu merasa aman dengan kehadiran Brigjen Umar sebab rumahnya dikawal pasukan bersenjata walau tidak terlihat begitu menyolok. Umar kerap mengundang tetangganya berkumpul di rumah dinasnya sambil menonton film. Sesekali mengundang para artis seperti Mang Udel dan Bing Slamet. Umar tidak memiliki rumah pribadi. Suatu ketika, Mabes Ade menawarkan rumah di Jalan Madiun untuk kediaman pribadi Umar. Pasalnya, tidak selamanya ia akan menjadi Panglima Kodam 5 Jaya. Mabes Ade tidak ingin Umar tinggal di hotel lagi, seperti pada saat menjadi komandan KMKB Jakarta Raya. Apalagi, Umar sudah 3 tahun menjadi pangdam. Namun, di luar dugaan, Presiden Soekarno juga sedang mencari rumah untuk pacarnya yang lain, yakni Hartarti. Bung Karno juga tertarik dengan rumah di Jalan Madiun yang diperuntukkan untuk Brigjen Umar. Bung Karno kemudian meminta agar rumah tersebut untuk pacarnya yang menjadi istrinya ke-6, Hartarti. Rumahnya posisinya cukup terpencil, jauh dari tetangga, sehingga Presiden Soekarno tidak terganggu jika mengunjungi Hartarti. Beberapa bulan kemudian, Bung Karno menawarkan kepada Umar rumah di Jalan Tosari nomor 11 sebagai ganti rumah di Jalan Madiun tersebut. Umar tidak segera menjawab tawaran tersebut. Karena jawaban Umar tidak tegas, kemudian Komandan Cakrabirawa Brigjen TNI Subur berulang kali mengingatkan Umar untuk segera mengambil rumah tawaran dari Presiden Soekarno. Brigjen Sabur memberitahu Presiden Soekarno bahwa Brigjen Umar menolak secara halus. Akhirnya, suatu pagi, Bung Karno memanggil Umar sambil sarapan di Istana Negara. "Umar, mungkin kamu tidak apa-apa jika tidak memiliki rumah, tapi kamu kan punya istri dan keluarga yang membutuhkan tempat tinggal tetap," ujar Bung Karno menyodorkan alasan. Seperti biasa, Umar terdiam. "Ini untuk kawan dari kawan, ambillah rumah itu," ujar Bung Karno. Mungkin bagi Presiden Soekarno, inilah bayaran untuk Umar yang menjadi ketua harian panitia pembangunan sejumlah proyek mercusuar di Jakarta. Setelah terus didesak, akhirnya Umar tak kuasa menolak tawaran Bung Karno. Ia menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas hadiah dari negara kepada dirinya. Itulah rumah satu-satunya Umar, sekaligus pemberian dari sang pemimpin besar revolusi. Hal itu tertuang dalam buku Umar Wirahadikusuma, Menegakkan Kebenaran Dalam Diam, karya Heri Gendut Junarto, penerbit Pustaka Kayu Tangan, Malang, tahun 2006. Masa itu, pada tahun 1962, merupakan tahun kejayaan Presiden Soekarno. Maka pada ulang tahun ke-17 kemerdekaan Indonesia, pidatonya diberi judul Tahun Kemenangan.
Isi pidatonya berkisar tentang keberhasilan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemulihan keamanan serta ketertiban di dalam negeri. Demikianlah Bray, Jenderal tidak banyak bicara namun gila kerja, yang dilansir dari republika.co.id.